Dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami di Sunda Horor di konten Ruang Horor. Oke guys, kita bakal ceritakan pengalaman kru selama pertama explore sampai sekarang. Ya mungkin di sini ada kru juga ya, si Aji ini. Kita mau tanya-tanya ya sama si Aji, gimana rasanya pengalaman dari pertama explore sampai sekarang. Ji, Ji? Ya, sebelumnya Chen, saya Aji, saya di Sunda Horor selaku humas, Chen humas. Jadi saya yang nentuin tempat di mana-mananya untuk explore. Dan dari yang pertama kita explore ke Babakan Siliwangi, terus kedua kita ke rumah terbang Kaleng di Jalan Banda. Jalan Banda. Yang ketiga Kampung Gajah ya. Kampung Gajah dan selanjutnya pasti ada video terbaru yaitu di kuburan Cina di daerah Cimahi ya Chen ya. Kumaha Chen? Ya gimana itu pengalaman Anda dari pertama explore itu di Babakan Siliwangi sampai kemarin terakhir di kuburan Cina yang di Cimahi, gimana pengalaman Jadi perasaannya? perasaan saya waktu ikut tim ya kok ya ada suatu hal yang nggak gimana gitu ya jadi memang sih menurut saya banyak sekali pengalaman tentang dunia gaib yang segitu kan. Pertama waktu yang di Babakan Siliwangi emang gak terlalu takut sih, soalnya kan kita nggak sampai explore ke dalam kan, cuman bagian bawahnya aja, soalnya waktu itu kan kita hujan terus emang maksakeun lah orangnya maksakeun teh ada aku kontennya masakan demi aksen. ya jadi emang sih pengalaman saya sangat seru lah emang bersama tim waktu Babakan Siliwangi. Kita explore dan merinding tidak, tapi ya sedikit agak takut gitu karena kan di sana outdoor. Terus tempat terbuka juga, bisa dibilang itu kan hutan emang karena dia jadi tempat wisata kayak gitu kan kalau siangnya ya Cen ya. Tapi dah kalau malam mah Beda lagi beda lagi kita gitu. Waktu itu teh kalau kalian lihat ya di video pertama kita yang di Babakan Siliwangi, kita tuh waktu pertama datang udah kayak disambut ya Cin, disambut dengan suara kayak naonnya kasurupan ya, kerasukan. Tapi itu bukan di Baksi aja. Jadi kan di Baksi itu ada jalan, tuh di seberangnya itu ada rumah kayak bertingkat itu, rumah gedong lah, jadi jelma-jelma bengar. Tadi situ sumber suaranya itu belum tentu itu apa, dan itu pun nggak tahu itu suara apa kan. Tapi kata banyak tim bilangnya katanya itu suara kesurupan. I don't know. Terus di mana lagi Chen? Ya itu yang pertama di Baksil itu gimana kesan nge-explore-nya gimana, takut apa gimana gitu. Tidak sih Chen, kata saya mah Chen di Baksil mah belum terlalu bikin saya merinding. Waktu kan saya belakang layar, otomatis saya tidak ke-shoot sama kamera, tapi saya juga bisa ngerasain itu kan. Tapi yang dirasain sama saya mah belum explore, belum merasa merinding. Emang Baksil sih emang agak itu nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu takut, cuma nggak terlalu apa merinding lah. Nah ya. Tapi kalau ya gitulah. Tapi Chen yang waktu yang di Jalan Banda saya lumayan takut. Kan Jalan Banda itu dua kali. Yang pertama kita ke sana mah belum terlalu gimana ya Chen ya, gak disambut lah, soalnya kita nggak diwujudin, ditampakin, diliatin sama makhluk-makhluk yang di sana. Tapi yang explore yang kita yang kedua baru saya merasa merinding Chen. Yang pertama itu explore sekitar jam berapa ya? Malam banget mau jam 12 karena kita emang kan bikinnya sekitar jam segitu. Nah, yang waktu yang kedua mah kita sengaja lebih awal datangnya tuh ya Cen sekitar jam 8 jam 9 lah.
karena ada Amang Tantan nih kan sekaligus mediator di kita. Waktu saya merasa merinding mah waktu dia ini Cen mediumisasi Cen, waktu kesurupan ini Cen, yang waktu saya merinding mah Ki Jagra ya Cen ya. Padahal kita lagi nge-shoot kan waktu itu, Bayu baru datang kerja. Amang Tantan tuh lagi diem, tiba-tiba kerasukan. Wah itu langsung tiba-tiba tim pada shock, pada gimana, langsung merinding ya Cen ya. Karena mungkin dia buta, mungkin terus penghuni di sana, jadi otomatis ya semua tim dan kru panik lah. Itu pun kan kameranya ada yang tiba-tiba mati ya Cen ya, karena mungkin gangguan jin atau sebagainya lah, nggak tahu itu kan mungkin gesekan. Padahal kamera itu bagus beli. Bagus itu. Karena kia lah kameranya. Ya jadi itu sih pengalaman saya mah waktu di Jalan Banda emang seru. Terus sudah Jalan Banda itu di Cikadut ya? Cikadut. Wah sayang itu di Cikadut. Sayang sekali. Waktu saya selaku mas survei ke sana, emang tempatnya emang juara lah, karena mungkin di sana kan TPU yang di Cikadut itu emang cuman makam aja, makam Cina kan, karena emang jauh dari penduduk juga kan, pemukiman warga, otomatis ya pasti ditempatin sama makhluk kayak gitu kan. Waktu kita survei waktu siang-siang juga emang sudah kerasa ya Cen ya. Dan waktu itu kita menghubungi Kang Apep selaku kuncen di sana. Kita emang udah melakukan ekspor segala macam, sampai ada kejanggalan, sampai ada kesurupan ya Cen. Terus adu energinya, adu energi, gesekan energi kata Mang Tantan tuh. Tapi sayang sekali itu mah. Jadi dari itu dari pertama nge-host sampai sekarang baru satu kali saya nggak kuat itu di Cikadut. Iya, karena waktu pas di Cikadut kan saya bareng sama dia nih naik motornya. Udah kayak yang di Samur ya Cen ya, motor mogok, udah mah Jawa ditinggalin berdua. Kan teman-teman udah naik ke atas, kita masih di bawah Jawa. Waktu di tengah-tengah waktu kita nanjak, motor Acen mogok, gimana bayangin sahabat horor merinding. Udah mah lampu motor mati, flash HP mati. Wah itu sinyal nggak ada. Aduh, pokoknya mah kayak berasa diliatin. Tahu konser? Nah kayak gitu, diliatin banyak orang, padahal itu sepi, nggak ada orang, nggak ada siapapun. Udah disambut dari situ juga. Ya. Cuma sayangnya itu video, kekorup ya, jadi nggak bisa ditayangin di YouTube. Ya tapi kita punya cuplikan sedikit. Nanti mungkin editor kita bakalan masukin video tersebut, dan ada sebuah kejanggalan di dalam video tersebut. Ya nanti kita coba masukin, editor kita coba masukin video tersebut, dan kalau lihat ada kejanggalan boleh komen di bawah langsung ya. Itu ekstrim banget. Ekstrim banget soalnya. Terus gimana lagi Cen? Kemana lagi Cen kita tuh Cen? Kuburan Cina, terus ke wisata Terbengkalai. Terbengkalai itu, wah itu wisata Terbengkalai daerahnya di Lembang ya, tapi bukan Bandung Barat. Lembang. Setiabudi ke sana ke Parongpong. Terminal Ledang ke Setiabudi ke sana pokoknya mah. Itu wisata udah lama ya. Ini Cen kita ceritain ya, itu tuh wisata Terbengkalai kan saya selaku Mas mencari tahu tentang informasi di sana, pemiliknya siapa, dan ternyata emang ada katanya PT itu tuh didirikan si wisata Terbengkalai itu pada tahun 2010 teh dia resmi dibuka Cen, karena mungkin lahannya juga tuh Cen luas Cen, 36 hektar, bayangin sahabat horor. Itu pun termasuk ada wahana-wahana kayak bumper boot, flying fox, bangsa kayak gitulah. Semuanya. Ya, emang tiketnya emang relatif murah menurut banyak yang saya tahu di informasi di Google ya. Tapi katanya kalau weekend 25, kalau hari-hari biasa 15, itu tuh belum termasuk parkir motor 5.000, mobil 10.000 Cen. Tapi bayar deui Cen. Wahananya. Kasih wahana nate, bayar nate, sasangkleng teh gini. Asli, saya lihat tuh naik flying fox aja bayarnya 40.000 seorang.
Bayangin kalau sekeluarga itu naik pelahimpok, batinnya nggak sakumaha tuh Cen, gede ya tuh. Tapi semakin tahun ke tahun penurunan banyak wisatawan yang udah nggak kesana Cen, mungkin mahal mungkin ya. Mahal, bosan mungkin. Oh, pada tahun 2018 tuh si wahana itu teh punya hutang Cen. Hutang nate bisa dibilang sahitung nate dikabehkeunnya ditotalin 700 miliar Cen, bayangkeun Cen. Wah, meuli tanah aing 700 miliar. 700 miliar dan si PT itu nggak bisa bayar katanya, sampai dinyatain bangkrut sama pengadilan Jakarta Utara, disegel katanya tidak boleh beroperasi lagi, dan sampai sekarang wisata itu terbengkalai. Padahal mah kalau sahabat horor pingin tahu ya, kalau mau cek langsung ke sana boleh, itu masih bagus, si lantainya masih bagus, masih bisa dipergunakan, tapi ya banyak apalah tempat nunggu tak kapake nya Cen. Terbengkalaina kumaha, rumput liar loba, pohon-pohon loba, dan kita bisa lihat lah di video kita yang explore di wisata Terbengkalai. Itu pun saya merinding Cen, paling merinding saya di sana Cen. Itu wisata Terbengkalai karena apa, waktu Acen shoot yang di kereta, yang mitosnya teh 3 kali nepuk ke kereta. Nah, saya tuh sama Mang Tantan berdua, dan Cen ceritakan ulah biar sahabat horor yang lihat cuplikannya di YouTube kami ya. Pokoknya mas saya nih melihat sesosok wujud tanpa kepala. Bayangin sahabat horor, seremnya gimana, merindingnya gimana, langsung tatapan muka. Wah. Tadi itu di wisata Terbengkalai ya. Jadi buat sahabat horor, kalau mau lihat kita eksplornya di wisata Terbengkalai, ada linknya ya di bawah di deskripsi kami. Oke. Jadi gimana aja di wisata Terbengkalai itu, ceritain pengalaman ya, itu dari kan tadi udah Jalan Banda, Babakan Siliwangi, sekarang di wisata Terbengkalai. Ya waktu pertama kan kita datang, kita kayak izin dulu lah ke organisasi di sana kan, ada penjaganya. Dan emang katanya bilangnya banyak penampakan tuh, ada sosok buta satu, kun red 2 yang budak letik dia di pas tangga teh, cek satpam teh bilang gitu. Dan pas kita explore waktu ke bawah tangga nih Cen, punya pengalaman menarik saya Cen. Kan saya pertama nih yang turun ke bawah, diikutin sama Tantan di belakang. Pas saya baru ke bawah, Cen, bau melati Cen, bayangkan Cen, sengit pisan. Sama bau melati mah guys, jadi identik lah. Nah, identiknya kan kalau bau bunga melati itu identiknya dengan sosok kun ya. Karena emang mungkin nggak tahu mitosnya gimana, tapi banyak orang bilang kalau kita menghirup bau bunga melati, yang berarti otomatis itu jika penempatan si eta lah, cicing si eta, dan telajim sih curang mah cicing nanti soalnya di tangga pinggir nanti jurang atuh boy, jurang teh gini. Sempat editor kita tisereule anjing, sempat editor kita tisereule ya, tisereule itu kalau bahasa Inggrisnya itu jatuh. Bahasa Indonesia Cen. Tisereule anjing, si eta mah atuh nyaho barudak dihareup di tukang, aduh aing nyari wae. Untungnya tuh bukan dekat jurangnya, waktu di bawah untungnya di bawah sebelum tangga itu. Jadi sebelum tangga itu ada tangga lagi gitu. Ya waktu kita ke bawah kan mau niatnya mah Cen, kita teh mau ke gedungnya Cen, mau aya patung Santa kan banyak youtuber ke sana kan, ada patung Santa, patung toke geningannya. Kita teh mau ke sana, waktu kita baru ke bawah yang lantai-lantai kayak gitulah, mau otewin ke gedungnya, kata Mang Tantan kelak cina sakedeung amang rek naonnya mencek urang mah nya izinnya, perizinan gitunya, izin ke yang di tempatnya. Nah kita tuh menunggu sebentar, ada kamera, kita matiin ya. Waktu kita diam, kayak ada suara-suara kayak
jelema naonnya jelema ngambak nya gitu nya jelema jika nu ambak ka pagung teh geuning tapi karek bisa diluapkeun pas dilihat Amang Tantan wah cen kumaha cen rasana cen Dari pertama eksplor baru kemarin yang di wisata terbengkalai Mang Tantan itu kemasukan full badan biasanya kan setengah cuma setengah itu kemarin full jadi wah cek bahasa Sunda nama mijah kali itu karena mungkin penghuni di sana merasa terganggu dengan kehadiran kita dan sebelum-sebelumnya banyak yang explore ke sana main tanpa izin terus ngomongannya nggak bisa dikontrol nggak bisa dijaga lisannya mungkin dia merasa keganggu karena omongan yang sompral kayak gitu kan misalnya ngomong kasar lah mungkin jika nantang itu pas dimasukin ke tubuh Amang Tantan tuh dia bilang rek naraon ka dieu rek nantang kaula intinya mah itu keganggu lah udah keganggu banget jadi dia mau melampiaskan mumpung aya nu bisa mediumisasinya si Amang Tantan eta ngomong nate juga nu nangtang kaula cenah ditanya sama Mas Acen teh saha naminanya kan namina teh Ki Jagra tanu penempatan eta sasaeur nama cenah bilangnya mah kayak gitu dan mungkin kita sedikit berbicara dengan Ki Jagra dan mungkin beliau ya yang penghuni di sana bisa memaafkan kita dan keluar dengan sendirinya meskipun mijah lah kayak itu hadir gitu kesana kesini mungkin bisa dilihat juga di video kita yang di wisata terbengkalai mungkin kalau penasaran bisa dilihat dan ada di bawah yang di bawah kan dan yang kedua kemasukan lagi ya cennya kemasukan itu kalau mau tahu apa itu kun red. Nah, mitosnya kalau kita ketemu kun red, bisa jadi kita diikutin sampai rumah, atau kita dikejar sampai kita jatuh ataupun terluka. Itu mitosnya Cen. Kun panggil kun red soalnya naon kun red mah jadi hawa nate panas Cen. Kalau sahabat pengen tahu ya, kunti teh ya tilu Cen. Nu pertama kunti bodas teh tama urang mah teu galak teuing can eta mah tanu kadua teh kuntina baju beureum baju bodas tapi bercak darah jiga nu geus awewe hamil nih awewe hamil maot tah biasana mah nu kitu kunti nu eta teh can tah nu katilu hariwang mah can kunti beureum kunti merah tuh berarti yang kunti merah mah jika bobogaan jelema udah full bajunya merah itu ya. Udah memakan korban banyak tapi katanya mah merah eta teh ti darah ya, berarti udah memakan korban banyak gitu. Korban banyak dan mitos nama eta teh bobogaan jelema cenah mah kukutan jelema si kunti beureum teh tapi alhamdulillahnya tuh kita nggak dinampakin ya Cen dengan cuman dia mediumisasi dengan Amang Tantan dan bilang jika marane nek nantang urang jadi intinya mah dia mau menantang ilmu sama kita gitu. Pengen menantang ilmu dia cuma ya sebisa-bisa kita ya nahan gitu karena kita mah kan explore bukan mau nantang atau apa ya cuman explore kita cuman mau pin menelusuri suatu tempat angker bisa dibilang di kota Bandung lah dan mencari tahu mitos dan faktanya di sana kan seperti konten kita mitos or fakta kan dan selama kita explore di Baksil Jalan Gedung Banda sama wisata Terbengkalai dan semuanya emang fakta jadi kita harus mempercayai bahwa mereka tuh ada bukan kita doang bukan manusia doang yang di bumi tapi mereka juga ada kan seperti dunia gaib kayak gitulah Cen lah jadi kita jangan sampai sompral atau enggak mau coblak nate saing mending kalewatan kita harus jaga lisan intinya mah harus minta izin jaga lisan itu aja insya Allah
makhluk gaib di sana nggak bakalan ganggu kita. Menyambut kita dengan baik ya Cen, Menyambut bukan kita dengan malah baik. diudag di rumah kan. Dan yang kemarin nih, Nah, kemarin ya. mau ekspor di Makom Cimahi, Cina sama Islam gimana Ji? Ya, jadi kan kita waktu kemarin tuh ekspor. Jadi pas seberangnya Cennya si kuburan Cina jeung si kuburan Islam, dah kita coba masuk dulu ke kuburan Islam waktu itu Cen. Makom Islam dulu. Makom Islam. Dan waktu pertama juga kita kayak udah Sambut lagi. ya Cennya, disambut. Dan Amang Tantan bilang, nah kita tuh waktu ekspor jam 8 itu jam 8 ya. Udah isya pokoknya. Udah isya, ada karena kita mungkin dilarang sampai jam 10 kata Mang Tantan tuh. Soalnya pasti ada yang ganggu ya Cen nama. Kita coba ekspor ke dalam sampai ke ujung. Dan waktu pas pudunan ya Cen, pas pudunan teh kata Mang Tantan, aya nu nempokeun Cen cenah Cen. Orang iya kan orang keur disut kamera Iya. langsung balik ka tukang gitu. Matak curang ini semua balik. Nah, Diwindit. ya jadi maaf kalau videonya sebentar karena di sana gangguannya terlalu Videonya cuma sebentar, ke satu gangguannya banyak, banyak dan kedua ya itu ada apa? Warga ya kayaknya itu jadi merasa keganggu, jadi itu tempat tuh jadi apa ya? Pokoknya warga merasa keganggu. ya jadi, soalnya kan masih dekat sama pemukiman kan yang di Cimahi mah nggak beda kayak yang di Cikadut. Jadi kru kita ya nggak mau ngambil Resiko. jadi Soalnya ya kan kalau udah perizinannya aja. udah susah, kita bikin konten juga nggak akan benar Cen. Jadi ya diputusin aja udahlah Ya. pulang. Dan sebelum pulang itu mau eksplor lagi ke depannya ke Makom Cinanya. Nah kita telusuri lagi ya ke Makom Cinanya dan udah dilihat ternyata nggak memadai guys jalannya. Karena susah jalannya. Jalannya batu nisan semua. Maka yang di Cikadut mah ya jalan satapak kene lah jeung lempang. Yang di Cimahi mah geus eueuh Cen. Soalnya nisan jadi tidak beraturan si nisannya teh. Jadi kalau mau ada tempat di tengah-tengah itu luas, cuma ya itu ngelewatin nisan dulu Ya terus. takutnya waktu kita explore diwujudin sama sosok makhluk gaib kita pada lari kan takutnya kecelakaan jatuh kan kita nggak mau ngambil resiko itu kan karena keselamatan nomor satu meskipun kita pewanian lah muncak batu mana naonan sih nenengan juri kan itu tapi kita keselamatan nomor satu kan ya. Inti nama lama sakit. Ya terus cek Amang Tantan teh terakhir mata kita diberhentikan untuk ekspor di makam yang di Cimahi aya eta Cen geus arapal modelnya sahabat horor ge Banaspati Itu energi paling kuat dan nggak ada yang nandinginnya soalnya. Jadi kumanya Banaspati teh nya Cen jika seuneunnya jadi bola berbentuk api jadi jalan gitu ya. Nah, terbang bukan jalan. Terbang lah kalau bola api biasanya gitu. yang suka nonton konten horor pasti tahu lah Banas api kayak gimana soalnya Banas api itu bakal ngeluarin bola api dan bisa dilempar ke kita ya Cen ya dilempar ke orang misalnya benang kan wah bahaya bisa kaduru kan bahaya banget ya. Bahaya banget jadi kita mah lebih baik jangan maksakan lah ngecek orang mahnya jadi kita mengalah aja dan kita ekspor cukup sampai semua 30 menitan ya Cen ya kan 20 menitan tapi itu waktu yang baru sebentar tapi wah horornya dapat itu horornya juga dapet. Waktu di Makom Islamnya cuma dari bawah dulu belum ke atas belum semuanya jadi ya di semenjak ya bukan semenjak jadi ada seorang sama ya orang warga sama itu kondisi nggak memungkinkan kan. Puncak orang mah anu rek ziarah ka makam Islam eta teh mata daripada ngundang-undang nu tepugu kan mending kita sudahi aja ekspornya ya mungkin kalau ada umur kita panjang kalau nggak ada halangan ya, kita ada insya Allah ekspor lagi ke Makom Cimahi yang iya karena kita masih penasaran ya Cen dengan mitos yang di sana bukan penasaran lagi karena soalnya kita belum ke ekspor semua Cen baru
berapa meter lah kalau Ah. jalan mah. Cuma bawahnya doang, jadi cuma yang di Cikadut, jalannya. yang di Cikadut aja gitu, apalagi yang di Cimahi, Cen, mitosnya kan kita pengen tahu. Dan mungkin kedepannya kalau kalian sahabat horor punya rekomend tempat yang bagus, terus bisa dibilang tempatnya udah terbengkalai atau bisa dibilang itu tempat angker, bisa komen di bawah. Tapi satu syaratnya, pastiin kalau perizinannya itu gampang, karena kita kalau perizinan susah kita bakal susah juga ngedatangi tempat tersebut. Nah gitu aja mungkin video kita, Jen, udah. Jadi saya mau nanya Ji, dari pertama sampai kemarin yang paling horor. Paling horor menurut saya mah ya di wisata Terbengkalai, Jen, karena dia outdoor dan mungkin si makhluk halus itu datang kadinya, Jen. Kita buat sahabat horor ya, mungkin kita juga pasti nge-explore lagi ke wisata Terbengkalai Nah, ya. ya, Soalnya dulu aja. Next time itu Next soalnya itu aduh masih banyak Masih itu banyak. spot-spotnya pada Kan tadi saya bilang 36 hektar, kita masih- mungkin baru berapa hektarnya, Jen, ya? Setengahnya lah. Kita masih penasaran dengan mitos yang di sana, penasaran dengan asal usul di sana seperti apa dulunya sebelum Terbengkalai gitu kan. Dan yang pasti kita bakal ke sana lagi. Tunggu aja video terbarunya, pantengin terus di channel YouTube kita SHTV ID. Dan buat teman-teman sahabat horor, kalau yang mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, boleh komen di bawah atau DM kita ke IG kita langsung ya, Cen. Oke. Di Sunda Horor TV ID ya. Oke, kita pamit. Pamit. Saya Acen. Saya Aji. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.